Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri yaumiddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan pagi menjelang siang pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas sebagaimana biasa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat, tabi'in, para ulama serta para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran yang minggu lalu, sebelumnya kalian diharap untuk selalu melakukan absensi di P-Class serta melakukan pembelajaran membuka materi baik di P-Class-nya maupun di buku paketnya. Jangan sampai buku paket tidak terpakai sama sekali. Jadi sambil membaca di HP materi di P-Class, sambil buka bukunya, diperbandingkan kira-kira apa yang sesuai dan apa-apa yang tidak sesuai. Dan ketika menemukan sesuatu yang tidak sesuai, bisa dipertanyakan atau menanyakan kepada diri saya sendiri. Oke. Baiklah, nanti juga ada tugas-tugasnya juga. Di P-Class tolong dikerjakan. Dan untuk hafalan-hafalan sholat-sholat sunnahnya, nanti yang belum melakukannya diharap segera membuat video tentang tadarus Quran, tata cara baca Qurannya, sampai di mana kalian menghafal Qurannya, sampai di mana kalian mahir dalam membaca Qurannya dengan fasihnya, serta bagaimana bacaan sholat kalian, terutama sholat fardu atau sholat wajib yang 5 waktu. Karena menginjak usia kalian, sudah menginjak dewasa, udah mulai balik ya, untuk masalah ibadah sholat serta mengajinya itu udah hukumnya wajib, udah harus dikerjakan sendiri, harus bisa. Karena menyangkut masalah ibadah, pertanggungjawabannya nggak hanya di dunia aja, sampai akhirat kalian dipertanggungjawabkan itu mengenai sholat serta ibadah-ibadah yang lainnya. Baiklah, untuk materi hari ini kita masih membahas tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Siapa sih Bani Umayyah? Jadi di sini ada sejarahnya. Pendirian dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang kita ketahui ialah 4 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Jadi pendirian dinasti Bani Umayyah setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syam, ibnu Abdi Manaf, salah satu pemimpin dari kabilah Quraisy yang memiliki cukup unsur untuk berkuasa di zaman jahiliyah, yakni keluarga bangsawan. Cukup kekayaannya dan mempunyai 10 orang putra. Jadi Umayyah senantiasa bersaing dengan pamannya, yaitu Hasim ibnu Abdi Manaf. Setelah datang agama Islam, persaingan yang dulunya merebut kehormatan menjadi permusuhan yang lebih nyata. Jadi Bani Umayyah dengan tegas menentang Rasulullah SAW. Sebaliknya Bani Hashim menjadi penyokong dan pelindung Rasulullah SAW, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang belum. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah tidak menemukan jalan lain,
ketika Nabi Muhammad SAW dengan beribu pasukannya menyebut kota Mekah dengan yang dikenal dengan sebutan Fatul Mekah. Nah, memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintah yang dulunya bersifat demokratis akhirnya berubah menjadi monarki helidetis atau kerajaan yang turun-menurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya Yazid. Dia tetap menggunakan istilah khalifah namun memberikan interpretasi baru dari kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Yakni dengan menyebut khalifah Allah yaitu penguasa yang dianggap oleh Allah. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah berumur sekitar 90 tahun. Di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau waktu itu disebut kodi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Kodi adalah seorang spesialis di bidangnya. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau tahun 661 Masehi karena terbunuh oleh tusukan pedang beracun saat sedang beribadah di Masjid Kufah oleh kelompok Khawarij yaitu Abdurrahman bin Muljam, menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan umat Islam, khususnya para pengikut setia Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan karena itu dengan kaum Syiahnya ya. Oleh karena itu, tidak lama berselang umat Islam dan para pengikut Ali bin Abi Thalib melakukan sumpah setia atau baiat atas diri Hasan bin Ali untuk diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Ini sejarah ini. Jadi proses penggugatan itu dilakukan di hadapan banyak orang. Mereka melakukan sumpah setia. Baiat ada sekitar 40.000 orang. Jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran pada saat itu. Orang yang pertama kali mengangkat sumpah setia adalah Qais bin Sa'ad. Kemudian diikuti oleh umat Islam pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Jadi pengangkatan Hasan bin Ali di hadapan banyak orang ternyata tetap saja tidak mendapat pengakuan dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan para pendukungnya. Di mana pada saat itu Muawiyah yang menjadi gubernur di Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Hal ini disebabkan karena Muawiyah sendiri sudah sejak lama mempunyai ambisi untuk menduduki jabatan tertinggi di dalam dunia Islam. Nah, di sini jadi namun Hasan atau Hasan bin Ali bin Abi Thalib sosok yang jujur dan lemah secara politik. Ia sama sekali tidak ambisius untuk menjadi pemimpin. Ia lebih memilih mementingkan persatuan umat. Hal ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk mempengaruhi massa untuk tidak melakukan baiat terhadap Hasan bin Ali. Sehingga banyak terjadi permasalahan politik, termasuk pemberontakan yang diladangi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, oleh karena itu, dia melakukan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Jadi tahun kesepakatan damai antara Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu disebut Am Jamaah. Yaitu Muawiyah jadi satu pemimpin. Sini. Jadi kalau itu Khalifah Hasan bin Ali tidak punya pilihan lain kecuali merundingkan dengan pihak Muawiyah. Nah, di sini ada syarat-syarat perundingan. Sini terus.
Nah, sini. Jadi penyerahan kekuasaan pemerintah Islam dari Hasan ke Muawiyah ini menjadi tonggak formal berdirinya dinasti Umayyah ya. Dinasti Umayyah di bawah pimpinan khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Jadi proses penyerahan kekuasaannya bertempat yang namanya maskin dengan ditandai pengangkatan sumpah setia. Jadi dengan demikian berdirilah dinasti baru yaitu dinasti Bani Umayyah dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Nah, di sini. Jadi ibu kota negara dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Damaskus. Ini jadi gaya dan cara pemilihan pemerintah Bani Umayyah berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin ya. Jadi pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin dipilih secara demokratis dengan kemungkinan karismatik yang demokratis juga, sementara para penguasa Bani Umayyah diangkat secara langsung oleh penguasa sebelumnya dengan menggunakan sistem monarki hereditis. Jadi yang pertama kali menunjuk pertama kota yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri mengangkat Yazid bin Muawiyah. Penguasanya di sini. Di sini ada 14 nama khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan sampai Marwan bin Muhammad. Nah, di sini. Di sini ada Yazid bin Abdul Malik, Isa bin Abdul Malik di masa kekuasaan di sini. Terus ekspansi wilayah dinasti Bani Umayyah. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan pada masa Muawiyah. Jadi ekspansinya dilakukan Muawiyah kemudian oleh Khalifah Al-Malik, Sungai Oxus, nah di Bukhara, Fergana, Markland, sampai ke India, Punjab, Malta. Nah, sedangkan ke ekspansi ke barat, ini sampai ke ekspansi militer sampai ke Afrika Utara, wilayah barat daya, benua Eropa, nah, Maroko, Aljazair sudah diekspansi oleh tentara Islam waktu itu. Nah, jadi situ ada seorang panglimanya bernama Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam menyeberang selatan. Nah, dan mendapat satu yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Nah, di sini diabadikan namanya. Nah, jadi wilayah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah itu sangat luas. Daerahnya meliputi Spanyol, Afrika Utara, Palestina, Syria, Irak, Asia Kecil, Afghanistan, Uzbekistan juga termasuk. Perkembangan Islamnya situ ada sampai ke Bizantium. Nah, di sinilah. Jadi kemajuan-kemajuan pada bidang arsitektur, organisasi militer, perdagangan dan kerajinan perbuatan. Nah, di sini sangat maju sekali ya. Jadi ilmu-ilmu di zaman Bani Umayyah selain ilmu pengetahuan juga sangat maju. Karena pada waktu itu juga umat Islam menjadi sumber ilmu pengetahuan, terutama di Konstantinopel waktu itu ya, sampai di Damaskus. Mungkin itu saja pengertiannya ya, hanya sebagian garis besarnya. Untuk selengkapnya kalian bisa buka di buku paketnya, jadi jangan hanya di Pikles. Paketnya tetap dipelajari, buku paketnya tetap dipelajari. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.